Anda lempar umpan terbaik ke spot idaman. Anda yakin 100% di bawah sana ada monster, ada babon yang menunggu. Tapi, sret, lagi-lagi yang menarik pancing Anda ikan seukuran telapak tangan. Frustrasi? Tentu saja. Tapi bagaimana jika saya bilang, ikan besar itu bukannya kalah cepat. Mereka sengaja membiarkan umpan itu dimakan ikan kecil. Di video ini, kita akan bongkar tuntas kenapa ikan-ikan kecil selalu jadi yang pertama menyambar umpan Anda, dan ini sama sekali bukan soal adu kecepatan. Anda akan menemukan sebuah kebenaran yang mungkin akan mengubah cara Anda memandang spot pancing untuk selamanya. Saya jamin, setelah ini Anda tidak akan pernah lagi menyalahkan ikan-ikan kecil itu. Menurut Anda ini mitos atau fakta? Tulis di komentar sekarang juga sebelum kita lanjut. Selama bertahun-tahun, kita para pemancing hidup dengan satu keyakinan umum. Ikan kecil itu lebih agresif, lebih rakus, dan gerakannya lebih cepat. Jadi wajar kalau mereka yang lebih dulu menyambar umpan. Nasihat dari para senior pun seringkali sama. Sabar saja, nanti kalau ikan kecilnya sudah kenyang, yang besar pasti makan. Kedengarannya masuk akal, kan? Keyakinan ini membuat kita pasrah, membuat kita terus-menerus mengangkat ikan kecil sambil berharap keajaiban datang. Kita jadi sering gonta-ganti spot karena menganggap spot itu terlalu banyak ikan kecilnya. Padahal masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Kita terjebak dalam kebiasaan dan asumsi lama, tanpa menyadari bahwa kitalah yang sebenarnya menciptakan kondisi ideal bagi ikan kecil untuk berpesta pora di ujung kail kita. Nah, mari kita mulai dari pemeran utamanya, ikan-ikan kecil. Kenapa mereka begitu dominan? Pertama, metabolisme mereka sangat tinggi. Seperti anak kecil yang tidak bisa diam, mereka butuh makan terus-menerus untuk tumbuh dan bertahan hidup. Mereka tidak punya kemewahan untuk pilih-pilih makanan. Apa saja yang terlihat seperti makanan dan muat di mulutnya akan langsung disambar tanpa pikir dua kali. Bayangkan saja di sebuah spot, ada ratusan bahkan ribuan ikan kecil. Mereka ini seperti pasukan patroli yang selalu siaga. Begitu ada umpan jatuh, informasi menyebar cepat dan mereka langsung menyerbu. Faktor kedua adalah sifat mereka yang hidup bergerombol. Ikan kecil jarang sendirian. Kehidupan dalam kelompok besar memberikan mereka keamanan dari predator. Tapi di sisi lain, ini menciptakan kompetisi internal yang luar biasa ketat. Jika satu ikan ragu-ragu untuk menyambar umpan, temannya di sebelahnya tidak akan menunggu. Ini adalah perlombaan siapa cepat dia dapat di antara mereka sendiri. Jadi, setiap umpan yang masuk ke wilayah mereka adalah kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan. Mereka tidak punya waktu untuk menganalisis, tidak punya waktu untuk curiga. Hanya ada satu insting, makan sebelum dimakan yang lain. Ketiga, dan ini yang paling penting, ikan kecil itu kurang pengalaman. Mereka belum pernah merasakan tajamnya kail, belum pernah ditarik ke darat, atau melihat temannya bernasib sial. Bagi mereka, semua yang jatuh dari atas adalah berkah. Mereka tidak punya database bahaya di otaknya. Sebuah umpan dengan kenur yang agak tebal, atau pelampung yang bergerak sedikit aneh, tidak akan menimbulkan kecurigaan sama sekali. Mereka melihat makanan, mereka makan. Sesederhana itu. Sifat polos dan kurang waspada inilah yang membuat mereka menjadi korban pertama dari hampir setiap lemparan umpan kita. Sekarang, mari kita pindah fokus ke target utama kita, sang ikan besar. Ikan babon atau monster adalah makhluk yang sama sekali berbeda. Dia bukan lagi anak kecil yang rakus. Dia adalah seorang veteran perang yang sudah selamat dari berbagai macam ancaman. Pengalamannya panjang. Dia mungkin pernah lolos dari sergapan predator lain, atau bahkan pernah merasakan tarikan kail lalu berhasil lepas. Otaknya sudah terlatih untuk mengenali segala sesuatu yang janggal dan berpotensi membahayakan. Dia adalah definisi dari hati-hati membawa selamat. Selanjutnya, kita bicara soal efisiensi energi. Ikan besar tidak akan membuang-buang energi untuk mengejar mangsa kecil, kecuali benar-benar terpaksa. Perhitungannya sederhana. Kalori yang didapat harus lebih besar dari kalori yang dikeluarkan. Mengejar satu umpan kecil sama melelahkannya dengan mengejar mangsa yang lebih besar dan bergizi. Jadi, dia akan lebih memilih menunggu kesempatan yang benar-benar sepadan. Dia seperti singa yang tidak akan repot-repot mengejar tikus. Dia menunggu kerbau lewat. Inilah mengapa dia hanya diam menonton ikan-ikan kecil berpesta pora dengan umpan kita yang ukurannya tidak seberapa baginya. Ikan besar juga seringkali bersifat teritorial dan penyendiri. Dia tidak suka keramaian.
Dia punya tempat favoritnya sendiri, biasanya di lokasi yang paling strategis, seperti di dekat tunggul kayu, di bawah jembatan, atau di lubuk yang dalam. Dari sana dia mengamati sekelilingnya. Dia melihat umpan kita jatuh, dia melihat ikan-ikan kecil menyerbunya. Keributan yang diciptakan oleh gerombolan ikan kecil itu justru seringkali menjadi sinyal bahaya atau tidak alami baginya. Dia akan memilih menunggu sampai situasi kembali tenang. Dia adalah pengamat yang sabar, bukan peserta pesta yang rusuh. Dari perbandingan tadi, sudah mulai terlihat polanya, kan? Ini bukan soal kecepatan. Ini soal psikologi dan strategi bertahan hidup yang berbeda antara ikan kecil dan ikan besar. Ikan kecil bermain dengan strategi kuantitas, makan apa saja sebanyak-banyaknya. Sedangkan ikan besar bermain dengan strategi kualitas, menunggu satu kesempatan emas yang minim risiko dan hasilnya maksimal. Dan sekarang, mari kita lihat bagaimana kita, para pemancing, tanpa sadar justru mendukung strategi ikan kecil dan menyabotase kesempatan kita sendiri untuk mendapatkan ikan besar. Kesalahan fatal pertama yang paling umum adalah ukuran dan jenis umpan. Coba jujur pada diri sendiri, seberapa sering Anda menggunakan umpan berukuran kecil dengan alasan, biar ikan kecil juga bisa makan, atau memakai cacing kecil atau pelet kecil. Nah, dengan melakukan itu, kita sebenarnya sedang mengirim undangan terbuka kepada semua ikan kecil di spot tersebut. Umpan kecil adalah makanan yang sempurna untuk mulut mereka yang kecil. Ini seperti melempar permen ke kerumunan anak-anak di taman bermain. Tentu saja mereka yang akan dapat duluan. Bukan hanya ukuran, tapi juga ketahanan umpan. Umpan yang lunak seperti cacing, roti, atau adonan pelet yang mudah hancur akan habis dalam hitungan detik dikeroyok oleh ikan-ikan kecil. Ikan besar yang mungkin sedang mengamati dari kejauhan dan baru mulai tertarik tidak akan pernah punya kesempatan. Begitu dia memutuskan untuk mendekat, umpannya sudah habis tak bersisa. Dia melihat keributan, lalu keributan itu hilang bersama dengan umpannya. Baginya, itu bukan kesempatan makan, itu hanya gangguan sesaat. Lalu ada masalah aroma. Umpan dengan aroma yang sangat kuat dan menyebar dengan cepat memang efektif untuk mengumpulkan ikan. Tapi siapa yang pertama kali merespons aroma itu? Tentu saja ikan-ikan kecil yang jumlahnya ratusan dan selalu lapar. Mereka akan datang dari segala penjuru, menciptakan zona rebutan makanan di sekitar umpan kita. Ikan besar yang lebih waspada justru akan curiga dengan keramaian yang tidak wajar ini. Dia tahu, di alam liar, makanan yang diperebutkan seperti itu seringkali berarti ada sesuatu yang tidak beres. Sekarang kita masuk ke kesalahan kedua, cara kita menyajikan umpan. Coba perhatikan rangkaian pancing Anda. Apakah Anda menggunakan kenur yang terlalu tebal untuk target ikan di sana? Atau pelampung dengan warna yang super mencolok? Atau timah pemberat yang terlalu besar sehingga umpan jatuh ke air dengan bunyi bluk yang keras? Semua ini adalah bendera merah bagi ikan besar yang berpengalaman. Dia melihat kenur tebal yang tidak wajar. Dia melihat pelampung yang aneh. Dia mendengar suara yang mengganggu. Instingnya langsung berkata, ini jebakan. Posisi umpan di dalam air juga sangat krusial. Banyak pemancing hanya asal lempar dan membiarkan umpan tenggelam begitu saja. Ikan-ikan kecil biasanya lebih aktif di lapisan tengah hingga permukaan air. Jika umpan kita terlalu lama melayang di zona ini, habislah sudah. Sementara ikan besar yang kita incar mungkin sedang menunggu dengan tenang di dasar, di dekat struktur tertentu. Umpan kita tidak pernah sampai kepadanya. Kita memancing di lantai yang salah, sementara target kita ada di ruang bawah tanah. Gerakan umpan juga sering diabaikan. Umpan yang jatuh secara tidak alami atau terseret arus dengan cara yang aneh karena rangkaian yang salah akan langsung terdeteksi oleh ikan besar. Dia sudah hafal betul bagaimana mangsa alaminya bergerak. Seekor udang kecil bergerak mundur. Seekor ikan kecil berenang dengan cara tertentu. Jika umpan kita bergerak dengan cara yang sama sekali berbeda, itu adalah sinyal bahaya. Ikan kecil, mereka tidak peduli. Selama itu bisa dimakan, mereka akan hajar. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Solusi pertama, dan yang paling logis, adalah mengubah umpan kita. Mulailah berpikir seperti ikan besar. Jika Anda adalah predator besar, makanan seperti apa yang akan menarik perhatian Anda? Gunakan umpan yang lebih besar ukurannya. Umpan yang tidak akan muat di mulut ikan-ikan kecil. Ini adalah filter paling alami dan paling efektif.
Mungkin Anda akan menunggu lebih lama, tapi sekali ada sambaran, kemungkinannya jauh lebih besar, itu adalah target yang Anda inginkan. Pilihlah umpan yang lebih keras dan lebih awet. Contohnya, potongan ikan yang liat, atau umpan hidup seperti anak ikan, atau udang yang lebih besar. Umpan seperti ini tidak akan mudah hancur oleh gigitan ikan-ikan kecil. Mereka mungkin akan mencoba menggigitinya, tapi mereka tidak akan bisa menelannya. Ini memberikan waktu yang sangat berharga bagi ikan besar untuk menemukan umpan Anda, mendekat, mengamatinya, dan akhirnya memutuskan untuk menyambarnya. Kita harus memberi sang babon cukup waktu. Solusi kedua adalah perbaiki total cara penyajian umpan Anda. Gunakan kenur yang lebih halus dan transparan, sesuaikan dengan kekuatan ikan target. Pakai timah pemberat yang paling ringan yang memungkinkan umpan Anda mencapai dasar. Minimalkan semua komponen yang tidak perlu pada rangkaian Anda. Buat semuanya terlihat sesederhana dan sealami mungkin. Tujuannya adalah untuk menipu indera ikan besar yang paling tajam sekalipun. Kita ingin dia melihat umpan kita sebagai makanan, bukan sebagai jebakan yang mencurigakan. Pelajari struktur spot pancing Anda. Jangan hanya melempar ke tengah. Cari tahu di mana lubuknya, di mana ada tunggul kayu, di mana ada bebatuan. Itulah rumah dari ikan-ikan besar. Lempar umpan Anda tepat di area itu, atau setidaknya sangat dekat dengannya. Sajikan makanan langsung di depan pintu rumahnya. Dengan cara ini, kita melewati pasukan pengacau yang biasanya berkumpul di area terbuka dan langsung menawarkan hidangan utama kepada sang raja spot. Teknik melempar juga berpengaruh. Usahakan umpan jatuh ke air sehalus mungkin. Jangan sampai menimbulkan suara keras yang membuat ikan waspada. Biarkan umpan turun secara alami. Jika Anda mancing dasaran, berikan sedikit kendur pada kenur agar ikan tidak merasakan tahanan saat pertama kali mengambil umpan. Ikan besar seringkali akan membawa umpan beberapa saat sebelum benar-benar menelannya. Jika dia merasakan ada yang aneh, dia akan langsung melepaskannya. Yang terakhir adalah mengubah pola pikir kita. Berhentilah berpikir bahwa mancing adalah soal keberuntungan dan kesabaran buta. Mancing ikan besar adalah permainan strategi, observasi, dan kesabaran yang cerdas. Setiap kali kail Anda disambar ikan kecil, jangan marah. Anggap itu sebagai informasi. Itu artinya ada kehidupan di spot itu. Tugas Anda sekarang adalah bagaimana caranya agar umpan Anda bisa melewati penjaga gerbang itu dan sampai ke tangan bos besar yang menunggu di dalam. Jadi, saat Anda melihat pemancing lain terus-terusan menaikkan ikan kecil, sementara Anda duduk tenang dengan umpan besar dan rangkaian yang sudah disesuaikan, Anda bukan sedang sial. Anda sedang berburu, bukan sekadar memancing. Anda sedang menunggu satu momen yang tepat. Anda sedang bermain catur dengan predator puncak di spot itu. Dan ketika pelampung Anda tiba-tiba menghilang atau joran Anda melengkung tajam, Anda tahu bahwa kesabaran dan strategi Anda telah terbayar lunas. Jadi, kesimpulannya sangat jelas dan mungkin sedikit menampar kita semua. Ikan besar bukan kalah cepat, mereka hanya lebih cerdas, lebih pemilih, dan jauh lebih waspada. Yang terjadi di spot pancing kita bukanlah perlombaan kecepatan antara ikan besar dan kecil. Itu adalah sebuah audisi, sebuah seleksi alam yang ketat, dan sayangnya selama ini kita sebagai pemancing justru menjadi panitia yang merancang audisi itu untuk menguntungkan ikan-ikan kecil. Pukulan telaknya adalah ini. Selama ini kita mengeluh dan menyalahkan ikan kecil yang agresif, padahal kitalah yang tanpa sadar menyajikan prasmanan gratis untuk mereka. Sementara sang tamu VIP alias ikan babon hanya menonton dari jauh karena hidangan yang kita sajikan tidak sesuai seleranya dan cara penyajiannya pun penuh kecurigaan. Memahami fakta ini akan mengubah total cara Anda memilih umpan, merangkai pancing, dan membaca sebuah spot. Anda tidak akan lagi asal lempar dan berharap pada keberuntungan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini membuka mata dan memberikan strategi baru untuk petualangan mancing Anda berikutnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Nah, pertanyaan terakhir untuk memancing diskusi. Setelah mendengar semua ini, strategi spesifik apa yang akan Anda ubah pertama kali saat mancing akhir pekan ini? Coba tulis rencanamu di kolom komentar.